Sebenarnya semua impian itu dapat dicapai oleh semua orang. Namun, mengapa faktanya ada beberapa orang yang tidak dapat mencapai impian itu? Apa yang salah? Apa alasan dibaliknya? Dan bagaimana caranya agar kalau kamu mempunyai impian, harapan, atau cita-cita, kamu mampu mencapainya? Nah, tetap tonton channel ini dari awal sampai akhir ya teman-teman, karena saya akan membagikan rahasianya. Dan bagi kamu yang baru pertama kali menonton channel saya ini, pastikan untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasi. Karena apa? Kamu bakal dapat keuntungannya di sini. Yaitu saya akan membagikan banyak hal terkait soft skill, yaitu seperti komunikasi efektif, service excellence, leadership, motivasi, ya soft skill yang banyak dibutuhkan lah di dunia kerja maupun dunia usaha. Saya akan membagikan video-video soft skill tersebut 2 kali dalam seminggu secara rutin. Jadi pastikan teman-teman subscribe. Contoh, bagian kepala, badan, mata, dan lain sebagainya. Bagian tidak perlu aku buang, lalu terbentuklah patung malaikat yang gagah. Nah, ini seperti prinsip pematung atau seniman patung, teman-teman. Seniman patung yang memahat baik dari kayu maupun dari batu, itu dia pertama ada di dalam pikirannya ingin membuat patung seperti apa, lalu dia bentuk kan, dia pola dulu, baru bagian tidak pentingnya dia buang, dia sisakan bentuk hasil akhirnya. Nah, demikian pula dengan teman-teman. Ingat, penciptaan pertama teman-teman harus punya blueprintnya dulu. Yang pertama apa? Teman-teman harus tahu teman-teman itu ingin menjadi pribadi seperti apa. Jangan ikut-ikut orang lain, tetapi tolong gali di dalam dirimu siapa dirimu yang sebenarnya. Teman-teman harus tahu tujuan hidupmu itu apa. Nah, bagaimana caranya teman-teman itu bisa mengetahui teman-teman itu pribadi seperti apa? Ya, ini penting karena kalau teman-teman sudah tahu, teman-teman tinggal membuang bagian-bagian tidak penting dari kehidupan teman-teman. Teman-teman fokus membentuk dirimu sama seperti tujuan Tuhan menciptakan teman-teman itu seperti apa. Nah, caranya yang pertama adalah teman-teman bisa melihat karakter teman-teman. Ya, karakter itu contohnya gini, apakah teman-teman ini pada dasarnya orangnya pendiam atau barangkali suka bergaul, atau bisa jadi teman-teman apakah orangnya detail atau teliti di dalam bekerja, dalam mengamati sesuatu, atau barangkali teman-teman, oh saya kurang detail, kurang teliti, tetapi saya tuh maunya yang penting cepat kalau kerja. Ya, nah ada banyak hal lah kalau kita bicara karakter. Ya, nanti kapan-kapan saya akan bicara karakter di dalam video saya yang lainnya. Karena itu subscribe ya teman-teman. Nah, ini contoh saja ya, contoh misalnya saya itu orangnya pendiam tetapi detail dan teliti. Nah, kalau teman-teman tahu teman-teman orangnya pendiam, detail dan teliti, kira-kira pekerjaan apa yang cocok buat teman-teman? Ya, teman-teman benar, apa? Accounting ya, dan lain-lain sebagainya. Pekerjaan yang membutuhkan ketelitian dan tidak banyak bertemu dengan orang lain. Ya, namun demikian misalnya teman-teman orangnya itu suka bergaul sama orang lain, riang, dan ketika teman-teman datang, ya orang-orang lain itu bilang, wah kalau ada kamu tuh rame, seru dan lucu. Nah, bisa dibayangkan teman-teman kira-kira profesi apa yang cocok? Ya bisa saja penyanyi, bisa saja artis atau aktor, ya. Nah, dengan demikian teman-teman jadi tahu gitu. Ya, yang pertama pahami karakter dasar teman-teman sendiri. Ya, nanti teman-teman ambil kertas, catat saya ini orangnya seperti apa ya. Ya, jadi ada 2 hal nih mengenai yang pertama. Yang pertama, teman-teman bisa mencari pekerjaan atau profesi atau bisnis yang sesuai dengan karakter teman-teman. Pertajam itu. Ya. Atau yang kedua, teman-teman kalau ingin ternyata mendapatkan pekerjaan, kok pekerjaan saya menuntut saya banyak bergaul dengan orang ya, padahal saya ini orangnya pendiam. Nah, pilihan yang kedua apa? Ya teman-teman tinggal tingkatkan dong. Oh, saya pendiam, berarti saya kurang suka bergaul sama orang. Berarti yang perlu saya pelajari apa? Oh, kemampuan komunikasi, interpersonal skill, ya. Atau misalnya teman-teman mendapatkan pekerjaan di
bidang banking, perbankan, atau teman-teman mendapatkan pekerjaan accounting karena ternyata jurusan kuliah teman-teman itu accounting. Tapi teman-teman sadar bahwa teman-teman tuh orangnya tidak detail, misalnya tidak teliti, suka teledor. Tapi ya kuliahnya accounting, pekerjaannya dapatnya juga accounting. Ya, pilihannya dua, teman-teman cari pekerjaannya cocok dengan kepribadian teman-teman, atau teman-teman mengasah keterampilan teman-teman. Misalnya saya nggak detail, nggak teliti, tapi saya kerjaan accounting, apa yang harus saya tingkatkan? Oh, yang saya tingkatkan adalah ketelitian. Bisa nggak dipelajari? Bisa. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ada dua hal, ini mengenai karakter. Lalu blueprint yang kedua, supaya kita itu mengetahui kita itu pribadi seperti apa. Yang pertama dari karakter, lalu yang kedua itu bicara mengenai value atau nilai-nilai yang selama ini sudah tertanam dalam diri teman-teman. Seperti itu. Nah, ini lagi-lagi ada dua hal lagi. Nilai-nilai itu bisa diasah atau ingin teman-teman ubah. Seperti itu ya. Contoh, saya berikan satu contoh. Teman-teman itu memiliki salah satu value itu misalnya suka berbagi. Pokoknya kalau saya berbagi sesuatu kepada orang lain itu saya suka. Nah, berarti teman-teman punya value atau punya nilai-nilai ini berbagi. Asah itu, sehingga teman-teman akan jadi pribadi yang orang itu suka berbagi. Atau yang lain lagi, teman-teman punya value atau punya nilai kejujuran misalnya. Ya, oke, asah itu teman-teman, asah. Ya, dan jadikan itu menjadi brand teman-teman. Ya, sampai itu muncul itu artinya sampai teman-teman kalian itu di dalam pekerjaan kalau dengar kata kejujuran itu langsung ingatnya teman-teman gitu, diasah ya. Atau berikutnya contoh, teman-teman ini orang yang disiplin ya, artinya kalau misalkan teman-teman lihat ada orang lain yang datang ke kantor telat atau teman satu tim datang ke kantor telat, itu kok ada rasa tidak senang gitu. Saya ini orangnya disiplin. Oke, asah itu, pertajam itu ya, sampai orang-orang lain itu tahu kalau dengar kata disiplin, brandingnya siapa? Teman-teman gitu ya. Nah, value itu berbicara mengenai nantinya teman-teman itu akan dikenal sebagai apa, seperti itu ya. Berjalanlah sesuai dengan value teman-teman, seperti itu. Tapi ada value lain yang perlu diubah teman-teman. Contohnya, misalnya sejak kecil teman-teman ditanamkan bahwa sebagai orang itu tidak boleh di dalam berbicara bertentangan dengan ide-ide atau omongan orang lain. Sehingga itu tertanam dalam alam bawah sadar teman-teman, sehingga ketika teman-teman meeting, teman-teman tidak berani menyampaikan ide-ide. Padahal salah satu kunci sukses dalam bisnis dan pekerjaan karir adalah berani menyampaikan ide-ide secara asertif. Nah, artinya value atau nilai itu teman-teman harus ubah, harus hilangkan. Jadi nilai atau value yang takut mengemukakan ide karena berpikir bahwa wah nanti menyinggung orang lain, ini tidak sopan, teman-teman hilangkan pelan-pelan ya, sehingga nanti teman-teman ubah menjadi oh, menyampaikan ide itu tidak apa-apa, seperti itu. Contoh lain, kadang-kadang kalau orang menganggap bahwa misalnya oh keluarga itu nih ya, ada orang yang berpikir bahwa oh karir itu segalanya. Nah, jadi value dia yang dia pegang bahwa orang itu karir segalanya, keluarga itu gangguan ya. Jadi kalau ada anak telepon atau istri ya, kalau lagi di rumah juga ngobrol, gangguan, kamu mengganggu karir saya. Nah, ini kan tidak sesuai dengan etika masyarakat ya, dan kurang baik. Oleh karena itu value itu bisa diubah, bahwa kalau awalnya memiliki value keluarga itu gangguan, diubah dong ya. Pertama, keluarga itu gangguan karir, gangguan terhadap karir, diubah jadi bahwa justru keluargalah ini yang menjadi penyemangat saya supaya saya bisa berkarir dengan baik. Nah, diubah. Nah, ini contohnya. Contoh lain, oh menjaga kesehatan itu nanti kalau saya sudah tua, kalau sudah mau mati baru jaga kesehatan. Nah, ini kan value yang salah. Itu diubah teman-teman. Jadi apa? Jaga kesehatan mulai dari sekarang. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Nanti ada di dalam video saya selanjutnya. Nah, itu dia. Yang pertama mengenai karakter, yang kedua mengenai value atau nilai-nilai, dan yang terakhir teman-teman, bagaimana kamu membuat blueprint mengenai dirimu sendiri. Coba perhatikan bagaimana kamu memandang tiga hal ini. Yang pertama, bagaimana kamu memandang diri kamu sendiri.
Lalu yang kedua, bagaimana kamu memandang kehidupan. Dan yang ketiga, bagaimana kamu memandang pekerjaan. Nah, untuk yang ketiga ini saya akan bahas di dalam video saya selanjutnya. So, pastikan teman-teman like, subscribe, dan tekan tombol lonceng notifikasi, sehingga ketika saya share video selanjutnya yaitu mengenai hal ini, teman-teman akan mendapatkan notifikasinya dari YouTube. Seperti itu teman-teman ya. Nah, tadi kita berbicara mengenai bagaimana membuat blueprint di dalam diri kita sendiri ya, blueprint cetak birunya kita, sehingga kita tahu langkah-langkah apa yang perlu kita lakukan. Lalu yang kedua adalah mengenai kualitas kehidupan seperti apa yang teman-teman harapkan, yang teman-teman ingin dapatkan. Nah, kualitas kehidupan itu berbicara, ini luas ya teman-teman. Misalnya, oh saya nantinya ingin memiliki keluarga yang bahagia. Bahagia itu seperti apa? Teman-teman tulis ya, tulis sendiri secara detail karena teman-teman yang tahu ya. Nah, caranya bagaimana? Dengan cara teman-teman merenungkan yang pertama tadi, saya itu pribadi seperti apa, karakter seperti apa, value-nya seperti apa ya. Nah, itu nanti teman-teman akan mengetahui ya, kualitas kehidupan seperti apa sih sebenarnya yang saya harapkan, karir seperti apa, sampai sejauh mana yang saya harapkan ya, atau gaji sebesar apa sih yang sebenarnya saya harapkan ya. Kualitas kehidupan itu pada prinsipnya berbicara mengenai saya itu ingin nanti maksimalnya di mana, seperti itu ya. Nah, dua hal ini yang dijadikan dasar teman-teman di dalam membuat blueprint. Nah, sekarang teman-teman, saatnya teman-teman ambil waktu khusus, waktu me time, ambil kertas, teman-teman cari tempat khusus yang tidak banyak distraksi ya. Lalu cari waktu khusus teman-teman bisa menyendiri. Ya, yang teman-teman perlu lakukan apa? Teman-teman berdoa, Tuhan berikan aku pencerahan, siapa diri saya sebenarnya. Teman-teman catat yang tadi. Disitulah teman-teman mulai membuat blueprint, cetak birunya seperti itu. Baru nanti teman-teman membuat desain, rancangan langkah-langkah apa yang perlu teman-teman lakukan ya. Nah teman-teman, bagaimana membuat blueprint nanti saya akan bahas lebih detail lagi di dalam video saya selanjutnya. Lalu langkah-langkah membuat desain kehidupan dan karir dan bisnis teman-teman seperti apa di dalam video selanjutnya juga. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol notifikasi. Terima kasih teman-teman, saya senang sekali bisa berjumpa dengan teman-teman. Saya doakan teman-teman semuanya sukses, sehat, dan bahagia selalu. Salam sehat bahagia bersama saya, Heri Santoso.